Hutan pinus lembah senja terkenal dengan udaranya yang sejuk, aroma tanah basah, dan pepohonan tinggi yang menjulang seperti tiang raksasa. Tempat itu sering dipakai sebagai lokasi perkemahan pramuka, terutama untuk latihan survival. Malam itu, rombongan pramuka dari sebuah sekolah menengah datang dengan penuh semangat. Ada Raka, sang pemimpin regu yang pemberani, Dian yang selalu cerewet, Bagas yang suka bercanda, dan Laras yang lebih pendiam dibanding yang lain. Mereka ditemani pembina, Pak Arif, yang dikenal disiplin tapi baik hati. Begitu tenda-tenda berdiri, suara jangkrik mulai mendominasi suasana. Matahari merunduk di balik pegunungan, menyisakan langit jingga yang perlahan ditelan gelap. Setelah makan malam sederhana, mereka berkumpul mengelilingi api unggun. Pak Arif mulai bercerita tentang legenda hutan itu. Dulu, sebelum tempat ini dijadikan bumi perkemahan, ucapnya dengan suara berat, hutan ini sering dipakai orang untuk bertapa. Konon ada seorang pertapa yang meninggal di sini, tapi arwahnya tidak pernah benar-benar pergi. Ia menjaga wilayah ini. Beberapa orang bilang, jika ada anak yang tidak sopan, ia akan menampakkan diri. Beberapa anak tertawa kecil, menganggapnya hanya cerita pengantar tidur. Tapi Laras menatap api unggun dengan wajah murung. Ia berbisik pada Raka. Aku dengar bukan cuma pertapa, tapi juga ada cerita anak pramuka yang dulu hilang di sini, nggak pernah pulang. Raka tersenyum miring, mencoba menenangkan, meski bulu kuduknya juga sedikit merinding. Malam semakin larut. Anak-anak kembali ke tenda masing-masing. Hanya sisa api yang mengecil, sesekali berderak pelan. Di tengah keheningan itu, Bagas yang susah tidur keluar sebentar untuk mencari udara segar. Ia mendengar suara langkah, seperti sandal pramuka menyeret tanah, padahal semua temannya sudah tertidur. Raka? Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Saat ia menoleh ke arah hutan, terlihat sosok anak berseragam pramuka berdiri diam di antara pepohonan. Wajahnya tertutup bayangan, tapi tubuhnya pucat, terlalu pucat. Bagas terpaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah gelap hutan. Angin malam bertiup lebih dingin. Api unggun yang tersisa mendadak padam. Dan Bagas tidak kembali ke tendanya. Pagi hari, suara peluit Pak Arif membangunkan semua peserta. Satu persatu anak keluar dari tenda, mengucek mata sambil menggerutu karena udara dingin yang menusuk. Namun, ada satu tenda yang tetap tertutup rapat. Bagas, bangun, ayo sarapan. Seru Raka sambil menepuk-nepuk tenda. Tidak ada jawaban. Mereka akhirnya membuka tenda itu, hanya untuk menemukan bahwa Bagas tidak ada di dalam. Tas, sleeping bag, dan seragamnya masih rapi, seolah ia keluar hanya sebentar dan belum kembali. Pak, Bagas nggak ada, lapor Raka dengan wajah tegang. Pak Arif berusaha tenang. Mungkin dia ke sungai. Biasanya anak-anak suka cuci muka di sana. Nanti juga balik. Namun, waktu terus berjalan. Matahari makin tinggi, tapi Bagas tidak muncul. Beberapa anak mulai panik. Laras, yang sejak awal merasa ada yang aneh, menatap Raka serius. Kau ingat semalam? Api unggun tiba-tiba padam. Aku yakin itu ada hubungannya. Raka mencoba menyangkal, tapi hatinya juga tidak tenang. Akhirnya, Pak Arif memutuskan untuk mencari. Beberapa regu dibagi ke arah sungai, jalur hutan, dan sekitar area perkemahan. Raka, Dian, dan Laras berjalan bersama, menyusuri jalan setapak penuh dedaunan kering. Suasana hutan di siang hari mestinya terasa biasa saja. Tapi kali ini, ada hawa ganjil. Seperti ada mata yang mengintai dari balik pepohonan. Tiba-tiba, Dian berhenti mendadak. Lihat itu, katanya sambil menunjuk. Di tanah yang becek, terlihat jejak sandal pramuka. Ukurannya pas dengan kaki Bagas. Jejak itu mengarah ke dalam hutan yang lebih gelap dan jarang dijamah. Raka menelan ludah. Dia masuk ke sana? Tapi, kenapa sendirian? Mereka bertiga mengikuti jejak itu perlahan. Semakin jauh, suasana semakin sepi. Tidak ada suara burung, jangkrik,
Bahkan angin pun terasa mati. Hingga akhirnya, jejak itu berhenti di sebuah batang pohon pinus besar. Di sana, tergantung selayar merah yang sudah kotor lumpur, milik Bagas. Dian langsung gemetar. Astaga, kalau selayarnya ada di sini, dia di mana? Belum sempat mereka berpikir lebih jauh. Laras menatap ke sekeliling dengan wajah pucat. Kalian sadar nggak? Dari tadi kita muter. Tapi kenapa rasanya nggak bisa balik ke jalan semula? Dan di detik itu juga, suara langkah sandal menyeret kembali terdengar. Pelan, mendekat, dari arah yang tidak bisa mereka pastikan. Langkah itu terdengar semakin dekat. Sret, sret, seperti sandal basah menyeret tanah. Raka segera memberi isyarat pada Dian dan Laras untuk diam. Nafas mereka tertahan. Jantung berdegup kencang. Dari balik pepohonan, muncul sosok anak berseragam pramuka. Usianya sebaya dengan mereka. Wajahnya pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata. Selayar merahnya lusuh, sama persis dengan milik Bagas, namun lebih kotor, seakan pernah terkubur dalam tanah. Bagas? Tanya Dian ragu, berharap itu benar-benar temannya. Sosok itu menoleh perlahan. Senyumnya kaku, terlalu lebar untuk wajah manusia. Dan saat mulutnya terbuka, suara yang keluar bukan suara Bagas, melainkan bisikan lirih yang menggema di telinga mereka. Ikut aku. Tubuh Laras langsung merinding hebat. Itu, bukan Bagas. Bisiknya sambil menarik lengan Raka. Namun, Raka terpaku. Ada sesuatu pada tatapan kosong anak itu yang membuat kakinya terasa berat untuk bergerak. Seolah ada magnet yang memaksa mereka mendekat. Sosok itu mulai berjalan mundur ke arah hutan yang lebih dalam, masih menatap mereka tanpa berkedip. Jejak sandal yang ia tinggalkan basah oleh lumpur, padahal tanah di sekitar mereka kering. Dian hampir berteriak, tapi tiba-tiba terdengar peluit Pak Arif dari kejauhan. Tit! Sekejap, sosok anak itu berhenti, menoleh ke arah suara peluit, lalu memudar seperti asap yang tertiup angin. Hanya tersisa bau tanah basah menusuk yang membuat perut mereka mual. Raka akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya kembali. Ia menggenggam selayar kotor yang tergantung di pohon. Kita harus kasih tahu Pak Arif. Bagas, dia bukan hilang biasa. Ada sesuatu yang narik dia masuk ke sini. Mereka bertiga berlari kembali ke arah perkemahan, mengikuti suara peluit. Namun anehnya, jalur yang mereka lewati terasa berbeda. Pohon-pohon yang tadi ada, kini berganti dengan deretan pinus yang lebih rapat. Seperti hutan mengubah dirinya sendiri. Saat mereka akhirnya berhasil melihat cahaya perkemahan, napas mereka terengah. Tapi di depan tenda, suasana kacau. Beberapa anak menangis. Pak Arif berusaha menenangkan, dan seorang anak perempuan menunjuk ke arah hutan sambil terisak. Pak, saya lihat Bagas. Dia berdiri di tepi sungai barusan. Tapi wajahnya penuh lumpur, matanya kosong. Lalu dia hilang begitu saja. Pak Arif terdiam, wajahnya tegang. Ia menatap hutan dengan sorot mata yang sulit dibaca. Anak-anak, kumpul. Malam ini, tidak ada yang keluar dari tenda. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan kelompok. Ucapnya dengan suara berat. Raka, Laras, dan Dian saling pandang. Mereka tahu, malam nanti tidak akan tenang. Malam kembali turun di hutan pinus. Api unggun dinyalakan lebih besar dari biasanya. Tapi tetap saja hawa dingin menusuk tulang. Anak-anak pramuka duduk saling merapat. Sebagian masih ketakutan setelah mendengar kabar tentang Bagas. Pak Arif berdiri di depan mereka. Wajahnya kaku diterangi cahaya api. Kalian harus tahu satu hal, katanya pelan. Hutan ini bukan sembarang tempat. Ada yang menghuni sejak lama, dan tidak suka diganggu. Biasanya mereka hanya menampakkan diri untuk menakut-nakuti. Tapi kalau ada yang hilang, berarti ada sesuatu yang ditagih. Kata-kata itu membuat Laras semakin pucat. Ditagih? Maksudnya, tumbal? Bisiknya pada Raka. Sebelum Raka sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara nyanyian pramuka dari kejauhan. Lembut, lirih, dan terdengar seperti banyak suara anak yang menyanyi bersamaan. Padahal,
Semua anak sudah berkumpul di sini. Kami pramuka, setia, siap sedia. Nyanyian itu terdengar aneh. Seperti keluar dari tenggorokan yang penuh air, basah dan serak. Beberapa anak mulai menutup telinga. Ada yang menangis. Dian berteriak, "Pak, itu suaranya dari sungai." Pak Arif segera menyuruh semua anak masuk ke tenda. Tapi Raka, Laras, dan Dian saling tatap. Mereka tahu Bagas mungkin ada di sana. Raka menggenggam selayar kotor milik Bagas erat-erat, lalu berbisik, "Kita harus lihat sendiri. Kalau tidak, Bagas nggak akan pernah kembali." Saat suasana kacau, ketiganya diam-diam menyelinap keluar, membawa senter. Jalan menuju sungai gelap dan penuh kabut tipis. Setiap langkah seperti menginjak tanah yang basah oleh sesuatu lebih kental dari air. Dan ketika mereka tiba di tepi sungai, mereka melihatnya. Sosok Bagas berdiri di tengah aliran dangkal. Kepalanya menunduk. Seragamnya basah kuyup. Wajahnya penuh lumpur. "Bagas!" teriak Dian, hampir melangkah maju. Tapi Laras cepat menariknya. "Jangan! Itu bukan Bagas." Benar saja. Saat Bagas mendongak, matanya kosong, mulutnya terbuka, dan air sungai mengalir keluar dari rongganya. Di belakangnya, satu persatu sosok anak berseragam pramuka lain muncul dari dalam air. Wajah mereka pucat, tubuh mereka membiru seperti mayat tenggelam. Jumlah mereka lebih dari 10. Semua menyanyikan lagu pramuka dengan suara serak, sambil berjalan perlahan ke arah tepi sungai. Raka hampir kehilangan akal sehat. "Ya Tuhan, ini apa?" Laras menatap sosok itu dengan ngeri. Mereka, anak-anak pramuka yang hilang sebelumnya. Tiba-tiba, Bagas mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka bertiga. Dan seketika itu juga, semua sosok mayat pramuka mulai berjalan keluar dari sungai, mendekati mereka dengan gerakan kaku. Raka, Laras, dan Dian mundur dengan panik. Senter mereka bergetar di tangan. Cahaya lampu menyorot wajah pucat anak-anak pramuka yang terus mendekat. Suara nyanyian mereka makin keras, seperti gema yang keluar dari perut bumi. "Lari!" teriak Raka. Mereka bertiga berlari menembus kabut, namun langkah kaki itu, seret, 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 terus mengikuti dari belakang. Rasanya seperti tak ada jarak yang bisa mereka ciptakan. Di tengah kepanikan, mereka hampir tersandung sebuah gundukan tanah. Laras menyorot dengan senter, dan darahnya langsung membeku. Itu bukan gundukan biasa. Itu kuburan dangkal. Puluhan. Di antara tanah yang terbelah, terlihat tulang belulang, potongan selayar lusuh, dan peluit berkarat. Dian terisak. "Jadi, selama ini, mereka semua dikubur di sini." Raka menunduk, menyadari sesuatu. Selayar kotor yang ia bawa terasa semakin berat, hampir menempel di tangannya. Tiba-tiba ia melihat jelas. Ada nama yang disulam samar di ujung kain, Bagas. Ini miliknya. Selayar terakhir yang dia tinggalkan sebelum ditarik masuk. Gumam Raka. Angin malam mendadak berputar kencang. Dari balik pepohonan, muncul bayangan besar berwujud seperti lelaki tua bersorban lusuh. Wajahnya keriput, mata hitam kosong. Dialah sosok pertapa yang diceritakan Pak Arif. Suara beratnya bergema di seluruh hutan. Setiap tahun, satu jiwa pramuka untuk menjaga tanah ini tetap hidup. Itu syaratnya. Kalian datang, maka kalian harus membayar. Anak-anak pramuka yang berwajah mayat kini berhenti, berdiri mengelilingi mereka bertiga. Dian menangis, hampir pingsan. "Kita mati. Ra, kita mati." Namun Raka menggenggam selayar erat-erat. "Kalau ini tumbal, berarti masih bisa digantikan, bukan? Kalau kita balikin selayar ini ke tempatnya, mungkin Bagas bisa lepas." Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah sungai, melewati deretan sosok menyeramkan. Laras dan Dian ikut, meski ketakutan. Begitu sampai di tepi air, Raka melemparkan selayar itu ke dalam arus sungai. Seketika, air bergolak. Sosok Bagas menjerit. Suaranya bercampur dengan nyanyian horor lain. Mayat-mayat pramuka mulai memudar satu persatu,
Tubuh mereka larut ke dalam air. Sosok pertapa tua itu meraung marah sebelum lenyap seperti kabut tersapu angin. Suasana hutan kembali sunyi. Raka, Laras, dan Dian terengah, berpelukan di tepi sungai. Namun, ketika mereka menoleh, Bagas tidak ada di antara mereka. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak, hanya suara samar yang terdengar dari kejauhan. Terima kasih. Aku bebas. Matahari pagi menyinari bumi perkemahan. Anak-anak pramuka akhirnya bisa pulang. Tapi kursi kosong di dalam bus, tempat seharusnya Bagas duduk, tetap ada. Dan di dalam ransel Raka, entah bagaimana, slayer merah kotor itu kembali terlipat rapi. Tamat.